Selamat datang di kelas Akunting Dasar Bisnis Kuliner dan Restoran dalam topik Sistem Varian bersama saya Hendra Mardoyo dari Helmwork. Kelas ini merupakan bagian pembelajaran manajemen bisnis restoran yang kami desain khusus untuk mendukung Anda secara operasional dan strategis dalam mengembangkan bisnis kuliner, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Ini adalah video keempat kita membahas sistem varian. Konsep segitiga memeriksa food cost aktual dan terintegrasi antara outlet, gudang dan dapur pusat dengan akunting keuangan. Apabila Anda belum mengikuti 4 video terdahulu, saya persilakan menontonnya sebelum menyaksikan video ini, agar Anda memahami maksud dan tujuan menjalankan sistem varian. Karena materi kelas ini sudah pada tahap menganalisa dan menindaklanjuti temuan varian hasil dari proses yang dibahas di 4 video terdahulu. Baik, mari kita mulai. Biasanya, saya memulai kelas dengan memberikan pengantar konsep terlebih dahulu sebelum masuk pada perhitungan file Excel. Kali ini kebalikannya. Saya akan mulai dengan file Excel dulu. Jadi silakan tekan tombol pause video dan siapkan file tersebut. Sudah siap? Terakhir file Excel varian sistem kita sudah sampai sini bukan? Yuk, kita lanjut lagi. Sorot kolom G sampai K, kemudian klik kanan mouse, pilih menu Hide, agar ketiga tabel itu berjajar di layar seperti itu. Kemudian sorot sel E7 dan F7, terus klik tab data dan pilih menu filter, sehingga ada tanda filter di sel tersebut. Anda ingat teknik filter sudah dibahas di video ke-1. Sip, sekarang kita sudah siap menganalisa laporan varian. Mulai dengan klasifikasi one-to-one. Di video ke-1, kita menetapkan klasifikasi varian one-to-one berdasarkan satuan barang yang bisa dihitung secara langsung dan yang nilai harga barangnya mahal. Karena itu, kategori barang ini mesti ada pertanggungjawaban dari karyawan apabila terjadi varian. Coba filter. Apa saja sih inventory one-to-one dalam kasus ini? Caranya, klik tanda filter klasifikasi varian, terus beli centang yang no varian saja. Yang lainnya dilepaskan. Oh, ini biang keladinya. Pantas, rapotnya merah semua. Bikin food cost varian minus 5,4%. Sehingga pemborosan biaya harga pokok penjualan hampir 6%. Sekarang, coba Anda filter tabel nilai harga barangnya. Wah, dari inventory ini saja sudah minus 1,35 juta. Padahal total keseluruhan variannya 1,65 juta. Jadi permasalahan varian ini ada di barang-barang tersebut. Nanti kita akan bedah lebih lanjut mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Sampai di sini, Anda paham ya bagaimana memfilter inventory varian. Tabel ini tidak terlalu banyak barangnya, jadi kelihatannya sederhana. Nanti Anda menemukan setumpuk varian di bisnis Anda sesungguhnya. Karena itu, teknik filtering sangat penting agar Anda dapat melihat dan memilah permasalahan serta menemukan solusinya. Setelah memeriksa varian one-to-one, berikutnya filter dan pelajari kategori varian controllables. Periksa sejauh mana inventory tersebut terkendali, atau mungkin ada penyimpangan yang perlu langkah perbaikan. Tidak kalah penting, kategori varian acceptables juga.
Ingat di video 1 kita sudah bahas, walau mustard dan es batu murah harganya, tetapi berdampak besar terhadap kualitas produk kuliner Anda. Permasalahan varian mesti ditindaklanjuti dengan memeriksa seksama penyebab dan duduk masalahnya menggunakan saringan 3 lapis tersebut. Dan pastikan ada tindakan perbaikan yang Anda lakukan agar semua jerih payah ini bermanfaat untuk bisnis Anda. Permasalahan varian umumnya terjadi karena 3 hal ini: menganggap remeh administrasi, malas atau tidak mampu menakar dengan benar, dan kurang kesadaran tanggung jawab serta kejujuran. Mari saya jelaskan lebih lanjut. Di video ketiga, saya minta Anda melakukan verifikasi angka di dokumen tersebut sebelum melakukan inventory count agar laporan varian menjadi sahih. Hal penting berikutnya adalah menetapkan petugas khusus stok opnam, karena Anda mesti mengajarkan dia bagaimana melakukan stock take yang benar, serta menghitung konversi satuan fisik barang sesuai satuan inventory. Seringkali terjadi kekeliruan saat sembarang orang yang melakukan stok opnam. Saya lanjut dulu menyinggung masalah integritas. Ini terkait tanggung jawab dan kejujuran. Anda perlu membangun integritas dalam diri karyawan. Di video ke-1 ada pedoman no bill, no food. Prinsip itu merupakan payung disiplin mencegah terjadi varian. Anda tidak bisa terus mengawasi karyawan. Memasang CCTV pun kadang tidak guna apabila karyawan tidak memiliki integritas. Sudahkah Anda membuat sistem proteksi dan otorisasi proses item korek dan void di cash register atau POS? Kasir tidak boleh diberi akses melakukan kedua hal tersebut. Itulah sebabnya apabila ada customer mengganti atau membatalkan pesanan, maka kasir di McDonald mesti memanggil duty manager yang melakukannya. Hal ini terkait langkah pencegahan dan pertanggungjawaban. Anda mungkin perlu membuat kebijakan sistem keamanan internal, seperti pintu belakang restoran harus selalu tertutup selama jam kerja. Apabila memang ada supplier datang mengantar barang, maka karyawan melapor kepada duty manager untuk membukakan pintu dan menutup kembali setelah orang itu masuk. Kadang hal yang tidak masuk akal ini sering terjadi. Ada saja karyawan membawa pulang makanan dalam tas saat diperiksa pulang kerja. Harganya sih tidak seberapa, tetapi disiplin harus ditegakkan. Restoran di hotel mungkin tidak terlalu ketat larangan makan makanan di dapur. Tetapi di restoran komersial individual, karyawan dilarang mencomot makanan. Hal ini terkait perbedaan orientasi food cost dan gaya kepemimpinan seperti yang saya sudah singgung di video kedua. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran video ini. Kalau kita bicara menu apple pie di McDonald, permasalahan variannya tidak rumit, karena menu itu 100% one-to-one. Apple pie maupun packagingnya dapat dihitung. Berbeda dengan menu double cheeseburger, ada 3 kategori varian di dalam menu itu. Beef patty, burger bun, burger wrap masuk kategori one-to-one. Mayones, lettuce, tomat masuk kategori controllable. Pickle mungkin masuk kategori acceptable. Untuk inventory one-to-one sudah jelas. Anda bisa menghitung dan menemukan permasalahan, serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai kebijakan yang Anda tentukan. Untuk inventory acceptable, Anda hanya perlu memastikan overuse atau underuse tidak mempengaruhi kualitas dan rasa menu.
Anda bisa langsung mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan. Inventory controllable inilah permasalahan yang mesti dipahami dan diselesaikan. Varian overuse ataupun underuse disebabkan dari penyimpangan apa yang dikerjakan karyawan berbeda dari SOP, Standard Operating Procedure. Ada 3 permasalahan dalam hal ini. Tidak mengikuti standar prosedur atau standar resepi, tidak memahami standar portion, dan tidak memberikan porsi sesuai standar. Anda mesti melakukan perbaikan di ketiga aspek itu apabila mau menyelesaikan permasalahan varian controllable. Apakah portioning? Sederhana saja. Membagi kemasan bahan makanan menjadi satuan penyajian sesuai standar resepi. Katakan Anda berjualan roti bakar. Roti tawar dikirim supplier dalam satuan bongkah seperti itu. Standar resepi mensyaratkan ketebalan roti 1 cm sampai 1,25 cm. Maka roti itu mesti dipotong sesuai ketebalan standar tersebut. Kegiatan memotong dan membagi itulah yang disebut portioning. Karyawan baru masuk kerja tidak tahu dan tidak bisa melakukan portioning. Maka karyawan harus mengikuti training supaya tahu jenis dan spesifikasi roti hingga standar ketebalan pemotongan roti. Tahap berikutnya, karyawan mesti mengikuti pelatihan keterampilan kerja agar bisa memotong roti dengan bagus sesuai standar ketebalan itu, karena ada trik tertentu yang mesti dikuasai oleh karyawan. Selanjutnya, karyawan mengikuti tes teori praktek, pengetahuan, keterampilan untuk mendapat sertifikasi kemahiran memotong roti. Sampai di sini, semua terlihat indah sesuai konsep. Kenyataan di lapangan, karyawan tersebut belum tentu mengikuti prosedur. Mungkin karena malas atau terpengaruh teman yang tidak menjalankan prosedur. Jadilah dia bekerja serampangan. Seperti Pak Mio bilang, monkey see, monkey do. Anda harus membuang pengaruh buruk itu, agar karyawan mau bekerja benar sesuai apa yang sudah diajarkan, karena sesungguhnya dia sudah tahu dan bisa. Daripada pusing urusan karyawan memotong roti seperti itu, mungkin Anda bisa pertimbangkan membeli roti yang sudah dipotong pakai mesin dari pabriknya. Walau harganya mungkin lebih mahal, tetapi Anda tidak pusing urusan portioning. Tetapi kenyataannya, tidak semua bahan makanan tersedia portioning sesuai kebutuhan menu dan standar resepi Anda. Jadi, tetap saja portioning tertentu mesti dilakukan secara internal oleh karyawan. Bayangkan, apa yang terjadi dengan daging sapi ini apabila karyawan tidak memiliki portioning skill. Pasti variannya bakal melonjak dan biayanya semakin tinggi. Sehingga Anda perlu menciptakan alat bantu khusus sesuai bisnis Anda untuk mempermudah pekerjaan, menjamin konsistensi quality, dan tentunya agar varian dapat terkendali. Ini adalah terobosan yang diciptakan McDonald. Dengan menggunakan kecap dispenser, diharapkan portioning lebih standar. Apakah masalah varian bisa terpecahkan dengan alat seperti itu? Kenyataannya seperti ini. Katanya, like father like son. Kebayang gak tuh? Anak pakai pisau cukur hanya dengan melihat ayahnya bercukur. Orang dewasa saja, kalau tidak konsentrasi, bisa terluka. Itulah yang terjadi di operasional outlet. Semua karyawan merasa dirinya mampu melakukan suatu pekerjaan,
hanya karena setiap hari melihat temannya mengerjakan hal itu, terus dia merasa bisa. Dianggapnya semua pekerjaan menjadi mudah. Jadi gimana dong solusi portioning supaya varian bisa terkendali? Anda perlu melakukan portion skill test untuk karyawan. Lah, apakah nggak jadi lebih rumit di operasional apabila semua mesti ditakar atau ditimbang seperti itu? Apakah karyawan mau mengikutinya? Anda ingat pepatah, Allah bisa karena biasa. Kalau sudah biasa dikerjakan, tidak terasa sukar lagi. Bisa karena terbiasa, maka biasakanlah. Michael Jordan, untuk sukses melegenda, perlu 9.000 kali latihan menembak bola basket dan mengikuti 300 pertandingan. Apakah Jordan membawa alat ukur ketepatan menembak bola? Sudah tidak perlu lagi. Semua sudah terekam dalam pikiran dan nurani. Seluruh tubuhnya sudah menyatu dalam satu gerakan jitu saat menembak bola. Jadi, mulailah melakukan latihan portion skill. Dan secara berkala, lakukan tes kemampuan portioning masing-masing karyawan untuk setiap jenis pekerjaan yang mengandung aktivitas portioning. Ini contoh portioning untuk ice cream scooping. Saya menetapkan target yang mesti dicapai karyawan adalah berat minimal 45 gram dan maksimal 55 gram. Dengan harapan rata-rata customer mendapat satu scoop ice cream 50 gram sesuai standar resepinya. Kalau karyawan memberikan kurang dari 45 gram, itu tidak oke. Kalau lebih dari 55 gram, juga tidak good. Mengapa saya memberikan toleransi hingga 55 gram masih disebut good? Biarlah customer memperoleh 5 gram 10 gram lebih banyak agar customer puas daripada karyawan takut kelebihan malah membuat customer jadi dapat lebih sedikit. Tapi yang penting tidak boleh kurang dari 45 gram. Anda paham maksud saya? Saat tes, Ahmad diberi kesempatan 10 kali tembakan mencoba scooping. Dan saya mencatat berapa aktual berat ice cream setiap scoopnya. Ahmad tentu tidak boleh melihat angka timbangan. Dia mesti scooping ice cream seperti biasa saat melayani customer. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan berat hasil scooping tersebut. Nanti selesai tes, Ahmad baru saya akan berikan briefing mengenai hasil tes itu. Bagaimana hasil portion skill test Ahmad? Dia lulus dengan berat rata-rata scoop 51,8 gram. Tetapi nilai skill dia hanya 60%. 6 kali berhasil dan 4 kali gagal. Sekarang, bandingkan dengan Budi. Dia juga lulus, tetapi nilai skill dia 70%. Lebih baik dari Ahmad. Walau berat rata-rata scoop Budi 53,9 lebih banyak dari Ahmad, tidak masalah. Tadi saya sudah jelaskan alasan dan pertimbangannya. Bukankah hal itu malah menimbulkan varian? Tentu tidak. Ice cream termasuk kategori varian controllable. Saya boleh menentukan toleransi penyimpangan yang wajar untuk bisnis saya. Selama masih di antara batas toleransi, tidak masalah bukan? Anda pun demikian. Anda dapat membuat kebijakan toleransi varian controllable sesuai pertimbangan kondisi dan strategi bisnis Anda. Sampai di sini, sudahkah Anda memahami bagaimana menemukan dan mengatasi masalah varian controllable? Sekarang saya ingin beritahu Anda bagaimana
membuat Excel portion skill test itu. Buat tambahan sheet baru dan beri nama portion skill. Kemudian, buat tabel portion skill test seperti itu. Rumus lulus atau gagal seperti itu. Terus, copy tarik ke bawah untuk keseluruhan sel. Tidak masalah, karena sudah diberi tanda $. Berat rata-rata es krim sederhana, begitu saja. Gunakan rumus ini untuk menghitung jumlah tembakan percobaan yang lulus dan yang tidak lulus, pakai rumus yang ini. Persentase nilai kelulusan tinggal dibagi 10. Kan setiap karyawan diberi kesempatan 10 kali tembakan percobaan. Untuk karyawan berikutnya, tinggal sorot dan copy saja format itu. Terus paste di sebelahnya, dan di sebelahnya lagi sesuai kebutuhan Anda. Mudah toh? Tidak ada yang sulit belajar dengan saya. Tapi kalau Anda tidak mau mencoba menerapkannya dalam bisnis Anda, saya tidak bisa membantu. Semua berpulang pada Anda sendiri. Sekarang Anda bisa melihat karyawan bernama Cahyo adalah yang terbaik dengan nilai portion skill test 100%. Dan berat rata-rata 52 gram per scoop ice cream. Berapa standar nilai portion skill test yang baik? Kebijakan saya minimal nilai 86%. Bayangkan, walau karyawan memiliki portion skill test 80% saja, dia masih berpotensi mengecewakan 14% customer loh. Di antara 10 pelanggan, mungkin 1 atau 2 orang masih bisa dibuatnya kecewa. Tentu, Anda tidak mau lebih banyak customer kecewa, bukan? Sebab itu, saya mengadakan penilaian Kitchen Skill Test. Portion skill adalah bagian penilaian skill karyawan kitchen, di mana di dalamnya ada kemampuan dan keterampilan lain yang diuji. Mereka yang memenuhi kualifikasi Kitchen Skill Test berhak mendapat insentif bulanan yang menarik. Sebaliknya, apabila terjadi varian one-to-one, mereka bertanggung jawab mengganti kerugian seharga jual menu yang diposting di cash register atau POS agar ganti rugi itu tercatat dalam sales usage dan masuk ke perhitungan inventory. Mengenai hal ini, saya akan membahasnya di kelas dasar sumber daya manusia dalam topik bagaimana membuat gaji karyawan menjadi biaya variabel. Sebelum saya menamatkan kelas pembelajaran sistem varian ini, mari kita periksa segitiga apa saja yang sudah Anda pelajari. Posisi Anda sekarang adalah di kantor pusat. Departemen Akunting Keuangan, yang sedang melihat ekosistem perusahaan, dimulai dengan gudang pusat, mengirim barang ke outlet. Outlet menjual burger dan fries, dan menyetorkan uang penjualan ke bank. Dan di garis belakang ada dapur pusat yang menyiapkan bahan baku. Saat gudang pusat mengirim barang ke outlet, disertai dengan surat jalan. Kemudian outlet mencatat penerimaan barang itu di inventory kolom purchase. Maka Anda di kantor pusat dapat memeriksa barang yang keluar dari gudang pusat. Apakah sebanding dengan yang diterima outlet saat Anda melakukan verifikasi inventory. Setiap hari, outlet melaporkan penjualan burger disertai bukti setoran bank. Maka Anda di akunting keuangan dapat memeriksa apakah uang setoran bank sesuai laporan penjualan yang dihasilkan cash register atau POS. Apabila ada outlet kekurangan persediaan, mereka melakukan internal transfer dengan bukti surat jalan yang mereka catat di inventory masing-masing. Maka Anda
dapat memeriksa apakah transfer sebanding jumlah keluar dan masuk. Selesai stok opnam, outlet melaporkan berkas inventory. Maka, Anda dapat memeriksa keseluruhan siklus inventory dan mengkonsolidasikan semua data terkait di antara outlet dan gudang dengan accounting dan keuangan. Sehingga Anda dapat menemukan penyimpangan yang terjadi baik secara satuan jumlah barang maupun beban biaya secara keuangan. Sampai di sini, dapatkah Anda melihat keterkaitan sistem varian dalam konsep segitiga memeriksa food cost aktual dan terintegrasi antara outlet dan gudang pusat dengan accounting keuangan tujuan pembelajaran kelas ini? Sesungguhnya masih ada dua hal yang belum tercakup, yaitu segitiga antara gudang pusat, accounting keuangan, dan bank, dan yang satu lagi segitiga antara central kitchen dengan gudang pusat dan accounting keuangan. Pembahasan kedua topik tersebut nanti saya bahas di kelas lanjutan. Saya ingin Anda menerapkan pembelajaran 4 video terakhir ini dulu ke dalam aktual ekosistem bisnis Anda sebelum mengikuti kelas lanjutan. Sehingga saat bergabung di kelas lanjutan nanti, Anda sudah memiliki pemahaman dasar yang kuat. Jadi, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan berita kapan kelas lanjutan akan dimulai. Sementara kelas berakhir sampai di sini dulu. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran bersama saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda menemukan penyimpangan food cost yang mungkin terjadi di bisnis kuliner, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen di video mana Anda mengalami kesulitan. Saya akan menjawabnya di komen tersebut agar dapat dibaca juga oleh seluruh teman pencinta Harlem Work. Sampai bertemu di kelas sistem varian tingkat lanjutan. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.